warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menerangkan tentang GLB ya. GLB yaitu gerak lurus berubah beraturan, dan juga masalah GLBD ya. Gerak lurus berubah beraturan. GLB dan GLBD. Nah, kemarin konsepnya sudah diterangkan ya waktu Bapak ada di area persawahan tuh ya, di pertemuan ke-1 dan di pertemuan kedua tentang gerak, yaitu GLB dan GLBB. Sekarang kita masuk ke rumus ya. Nanti masuk ke rumus itu kita yang masalah GLB dulu ya. Masalah GLB dulu. Nah, ini kan GLB itu kecepatannya tetap nih. Kecepatannya tetap ya. Kecepatan itu kan bisa dilihatnya di speedometer ya. Nah, ini speedometer. Nah, speedometer ini misalkan ya, 0 ada 20, 40, 60, 80 dan 120 misalkan. Nah, di sini kan di dalam speedometer itu tertulis km per h ya. Itu sama aja dengan kilometer per jam. Misalkan jalan itu menunjukkan ke angka 80, berarti kecepatannya, ini kecepatan ini ya, P itu velocity ya, kecepatannya misalkan 80 km per jam ya. Nah, ini harga kecepatan ya. Nah, ini dari sini kita bisa menurunkan rumus ya. Jadi rumus kecepatan bagaimana? Yaitu kilometer itu kan satuan daripada jarak ya, satuan daripada jarak. Jam itu kan satuan daripada waktu. Jadi inilah rumus daripada kecepatan. Oke. Nah, sekarang sudah dari rumus ini P itu ada S per T. Ini adalah kalau kita menanyakan kecepatan, maka ini adalah jarak ya. Jadi ini adalah P, ini kecepatan ya. Nah, kecepatan. Nah, ini kan singkatan dari velocity ya. Velocity ya. Velocity bahasa Indonesianya adalah kecepatan. Nah, terus ini satuannya kan kilometer per jam ya. Nah, ini biasanya di masyarakat ya kilometer per jam atau kilometer per hours. Kalau di pelajaran itu kilometer ya, meter per sekon. Terus S ini adalah jarak ya, jarak. Nah, jarak singkatan dari space. Nah, space. Nah, ini jarak ya, jarak. Satuannya kilometer atau juga bisa jadi meter ya. Ini adalah waktu ya, time. Nah, itu time ya. Nah, ini nanti ya udah Bapak hapus lagi. Dari rumus ini nanti bisa berubah jadi S sama dengan P kali T ya. S sama dengan P kali T ya. Nah, jadi ini kenapa rumus ini berubah jadi begini ya, karena dari matematika itu ya. Misalkan gini, 8 sama dengan 2 dibagi 8 bagi 2 itu kan 4 ya. Ini 4-nya, ini S-nya 8, T-nya 2. Kalau mau 8 bagaimana? Ya itu 4 kali 2. Jadi ini P kali T. Jadi ya, P kali T ya. P-nya kan ini P 4 bagi 2. Jadi ini rumus ini berubah jadi begini kalau menanyakan jarak. Itu kenapa rumus berubah jadi begini? Karena dari operasi berhitung ya, operasi aljabar di matematika. Kalau T-nya bagaimana? Ya, T-nya itu adalah S per P. S per P. Sama aja dengan kalau di matematikanya S itu kan 8. Nah, 8. P-nya itu kan 4. Ini sama dengan pasti 2. Jadi ini T bisa begini, ini T bisa jadi begini. Ya sama dengan di rumus ya, ini bisa begini, ini bisa begini. Nah itu di dalam GLB hanya ada 3 variabel. Ini ya, kecepatan, jarak, waktu. Nanti begini ya. Nah itu di dalam GLB ya. Nanti kalau dalam GLBB nanti variabelnya tidak 3, ada 4 ya. Kita masuk ke GLBB ya, GLBB. Nah, ini GLBB. Jadi GLBB itu kan kecepatannya berubah ya. Nah, kecepatannya berubah. Nah, berubah. Berubahnya itu bisa semakin cepat ya. Bisa juga semakin lambat. Semakin cepat, semakin lambat. Nah, ini kan kecepatannya berubah. Berubah itu ya bisa semakin cepat, bisa semakin lambat ya. Nah, semakin cepat ini ya, semakin cepat ya. Semakin cepat itu kan kecepatannya berubah semakin cepat. Itulah yang disebut dengan percepatan ya. Nah,
percepatan ya. Jadi percepatan itu simbolnya adalah A. Akselerasi ya. Ini akselerasi ya. Itu ya. Nah, akselerasi bahasa Indonesia adalah percepatan. Jadi antara percepatan dengan kecepatan tidak sama. Ya. Jadi percepatan itu kan simbolnya A. Percepatan simbolnya A. Percepatan itu apa? Yaitu perubahan kecepatan setiap waktu. Jadi percepatan itu perubahan. Jadi nanti dalam di rumusan jadi gini, ya. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan. Ini perubahan. Ini kecepatan, ini berubah setiap waktu. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi nanti itu di dalam GLBB. Nah, dalam GLBB ya. Jadi nanti A itu nanti berubah jadi begini. Yang tadinya ini kan berubah kan, ini delta P. Delta itu kan berubah, ya. Berubah selisih ya. P-nya kan kecepatan. Nanti dari sini bisa berubah jadi gini. Yang namanya berubah kan ada kejadian akhir ini ya. Setelah T kejadian awal dibagi T. Jadi nanti dari sini menjadi ini. Ya. Nah, ini namanya percepatan ya. Jadi ini percepatan, ini kecepatan. Jadi beda ini dengan ini beda. Ini mau kecepatan, kecepatan setelah ini setelah T. Ya. Kalau ini adalah kecepatan awal. Nah, jadi yang namanya berubah itu ada awal dan akhir. Selama berapa lama? T. Ya. Nah itu. Jadi nanti dari rumus ini bisa berubah secara matematika ya. Jadi nanti bisa juga begini nanti ya, secara matematika ini kali silang kali T itu. Nah, jadi plus P0. Ini kecepatan setelah T bisa A, ini A kali T ya, tambah P0. Nah, ya. Nah, itu. Jadi nanti rumus ini bisa berubah jadi begini itu karena pengaruh matematika ya. Ini kali. Nah, itu. Nanti jaraknya bagaimana? Nah, ini dalam GLB ya, GLB itu jaraknya begini. Pi kali T kan tadi kan udah ya rumus jaraknya itu Pi kali T. Kalau dalam GLB jaraknya itu begini. Pi 0 kali T plus setengah A kali T wadah. Nah, ya. Ini jarak ya. Jarak di GLB, ini jarak di GLBB. Jadi rumusnya agak beda sedikit. Ya, ini Pi kali T sama sih, ini juga sama. Tapi ini ada ini setengah A T kuadrat. Ya. Nah, itu. Ini kecepatan awal, ini juga kecepatan awal, kecepatan akhir kan di dalam GLB kan sama, jadi gini aja. Nah, ini ya. Rumus ini dari mana gitu kan? Dari mana? Nah, ini dari mana? Ya, lihat dari grafik ini ya, dari grafik. Nah, ini grafiknya kan begini kalau GLB ya. Nah, ini grafik kecepatan, ini grafik waktu ya. Ini grafik kecepatan dalam GLB. Ini grafik waktu. Nah, kecepatannya kan GLB itu adalah kecepatan tetap. Jadi begini, secara grafik gini kan. Kalau ini kan di sini kecepatan awal nih. Kecepatan awal sampai akhir sampai di sini. Ini kan waktu ya, waktu gitu ya. Nah, jadi kecepatannya sama aja dalam GL. Tapi dalam GLBP kecepatannya misalkan yang sama di sini. Tapi dia tidak begini, tapi begini. Nah, jadi dia kan berubah kecepatannya. Waktu T di sini. Waktu T di sini. Jadi kecepatannya itu berubah. Jadi ini grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Ini grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB. Rumus ini sebenarnya dari grafik sebenarnya. Bisa juga ngambil dari grafik. Nah ini kan segitiga, ini kan persegi panjang ya. Ini bangun persegi panjang. Ini kan persegi panjang itu panjang kali lebar. Ini luasnya berapa nih luasnya? Panjang kali lebar. Luas itu di yang Bapak arsir itu ya. Tapi makanya kalau di dalam GLB dalam fisika panjangnya mana? Ini kan. Ini panjangnya adalah P. Lebarnya ini Pi. Jadi berapa luasnya itu kan Pi kali T. Nah, ini kali ini. Nah, sama. Gitu ya. Jadi rumus ini bisa dari yang tadi, bisa juga dari grafik. Kalau ini dari mana?
Kenapa ada ini? Dari grafik ini, ya. Dari mana? Coba ya. Nanti, ini dari grafik ini kan? Nanti kamu terangkan. Ini grafik yang GLB. Nah, sini. Ini grafiknya. Ini grafiknya, ini kecepatan, ini waktunya. Grafiknya kan begini. Set. Nah kan di sini. Set. Nah, ini kan bangun ada persegi panjang, ada juga segitiga. Ya, dua. Ini adalah gimana cara mencari luasnya di dalam matematika ini ya. Nanti rumus luas ini yang intinya dalam fisika sama aja mencari jarak ya. Coba. Kita kan harus dibagi dua nih untuk mencari luasnya, karena kalau begini aja nanti nggak bisa mencari luasnya. Bangun apa nih? Maka dibagi dua. Nah, kalau segini kan ada bangun persegi panjang, ada juga bangun segitiga kan. Nah ini kita bangun persegi panjang dulu ya. Yang ini dulu ya. Nah, yang ini dulu. Luasnya bagaimana? Luasnya ini. Ya tadi kan panjang kali lebar. Jadi S-nya itu adalah ini berapa panjangnya? T. Nah ini kan T. Nah, T. Ini berapa? Ini kan P0. P0-nya ini Pt kan. Nah, jadi kali P0. Nah, terus di matematika itu kan bisa dibolak-balik. Nah, ini sama aja. Nah ini luas yang ini kan, luas ini. Terus segitiga ini gimana? Luas segitiga ini kan segitiga ya. Nah yang ini segitiga nih, segitiga. Nah yang ini adalah segitiga. Nah segitiga ya. Nah segitiga itu gimana mencari luasnya dalam matematika? Setengah alas, kan? Setengah alas nih, dari sini alas kan, bawah dasar ya. Setengah alas kali tinggi. Nah ini segitiga di sini di matematika bisa untuk mencari luas, mencari jarak dalam bangun ini kan. Jadi jaraknya ini berapa ya itu? Jaraknya itu adalah setengah alasnya berapa? Alas ini kan alasnya T, T yang ini kan, T. Setengah alas kali T. Tingginya ini kan, jadi ini P0 kan, P0. Ininya Pt kan, P0 setelah kecepatan setelah T. Jadi P0, jadi Pt dikurangi P0. Pt dikurangi P0. Ya. Nah, itu. Pt dikurangi P0. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti ini bisa yang ini rumus ini bisa di apa teh? Dirubah lagi. Dari rumus yang tadi, ini kecepatan yang tadi. Ini kan ini Pt min P0 per T. Nanti secara matematika bisa dirubah jadi begini. Ini kan. Jadi ini bisa A kali T sama dengan Pt min P gitu kan. Pt. Nah ini. Jadi ini kan yang ini. Itu ya. Sebenarnya jadi luas atau jarak GLBB itu ini dengan ini. Jadi jaraknya itu adalah sebesar P0 kali T plus yang ini setengah Pt min P0. Atau juga bisa jadi ini S sama dengan P0 kali T plus setengah P0 Pt nya kan yang ini A itu kan. Ini kan ada T, ini ada T di sini setengah ini setengah T ini kan bisa. Jadi ini jarak untuk GLBB. Nanti jaraknya bisa jadi begini, bisa juga yang ini. Nah ini kan nah ini setengah T ya. Nah, setengah kali T Pt P0 nya kan yang ini A kali T. Nah gitu ya, A kali T. Nah, nanti bisa juga nantinya P0 kali T plus setengah T kali T kan T kuadrat ya. Jadi A kali T kuadrat. Nah, jadi akhirnya jadi gini. Rumus jarak pada GLBB. Jadi rumus jarak pada GLBB itu ini jaraknya berapa? Ini. Dan ini T sama juga bisa ini karena ini. Nah, itu.